Hai semuanya, perkenalkan aku salah satu penulis platform. Aku akan membawakan, sebenarnya ini iseng-iseng ya, karena mungkin aku lagi gabut. Judul ceritaku ini adalah Bosku Penyelamatku. Kita langsung ke bagian 1 dengan subjudul Putus Cinta. Seorang gadis dengan rambut berwarna coklat gelap, kulit yang sangat putih, juga dagu yang lancip sedang duduk di Taman Universitas of Milan. Seraya menyeka air matanya beberapa kali. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Air matanya luruh begitu saja. Bagaimana tidak jika harapan bahagianya dihancurkan hanya karena seseorang yang baru hadir. Wanita itu bernama Evelinda Filia Stewart. Wanita yang terlahir sangat cantik dan sempurna. Namun kecantikan dan kesempurnaan yang ia miliki tidak membuatnya berhasil memiliki cinta yang indah. Selalu saja kisah cintanya berakhir sad ending dan tidak membahagiakan. Gadis itu sering dipanggil Filia, wanita cantik yang menjadi model kampus. Filia dari keluarga yang lebih dari cukup dan terbilang cukup mapan. Ia memiliki saudara perempuan yang beda 2 tahun dengannya. Saudaranya itu bernama Tridi Lily Stewart, yang kini kuliah di kampus yang sama, namun mereka berbeda jurusan. Filia menyeka air matanya dan mencoba menenangkan dirinya. Ia harus kuat dan tidak boleh lemah atas apa yang ia lihat tadi. Tepukan di punggungnya pun membuatnya terkejut. Ia pun buru-buru menghapus air matanya dan menoleh untuk melihat 2 wanita cantik tengah tersenyum padanya. Tridi adalah wanita yang cantik dan penyayang. Ia sangat menyayangi Filia adiknya, sedangkan wanita satunya adalah Isabel, wanita tomboy yang banyak mengira bahwa dirinya tidak seperti wanita. Isabel memang terlihat seperti lelaki, dari penampilan dan gaya jalannya pun berbeda dengan wanita feminim pada umumnya. "Kenapa kamu di sini? Kami mencarimu sejak tadi," tanya Isabel, duduk di hadapan Filia, begitupun Tridi. Mereka bertiga tinggal di rumah yang sama. Rumah dengan arsitektur klasik, elegan namun tetap terlihat sederhana. Desain arsitektur klasik sendiri adalah gaya bangunan dan teknik mendesain yang mengacu pada zaman Yunani kuno, pada periode Helenistik dan kekaisaran Romawi. Impian mereka bertiga pun berbeda, namun selalu saling mendukung satu sama lain. Seolah mereka tidak bisa hidup berjauhan, Tridi dan Filia memilih menyewa salah satu rumah sederhana yang ada di jajaran kawasan biasa di Milan, Italia. Mereka memilih meninggalkan tempat lahir dan mengejar pendidikan di kota besar ini. Ayah mereka yang menginginkan mereka menjadi orang yang sukses dan tidak dipandang remeh oleh orang lain. Karena dunia ini adalah dunia di mana kamu akan dipandang baik jika kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu banggakan. Milan terkenal sebagai salah satu kota dengan rent tertinggi dan biaya hidup yang mahal di Eropa. Ayah Filia dan Tridi tinggal di Venesia, ibu kota Regione Veneto dan provinsi Venesia di Italia. Kota ini memiliki luas wilayah 412 km persegi dan populasi 271.663 jiwa ketika didata sensus 2003. Jadi kota ini terbilang cukup kecil, namun di kota itulah keluarga Filia tinggal dan di kota itu juga tempatnya ia dan saudaranya lahir. "Filia, ada apa?" sikut Tridi membuat Filia menoleh menatap saudaranya itu. "Aku putus," jawab Filia. "Putus? Dengan Amri?" Filia mengangguk, namun tawa terdengar dari Isabel, membuat Filia menghela napas halus karena Isabel memang selalu mengharapkan dirinya putus dari Amri, lelaki yang berhasil membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Itulah yang dirasakan Filia ketika pertama kali bertemu dengan Amri di salah satu festival kampus. Kala itu Filia terus berusaha meredam detak jantungnya. Ketika Amri duduk di sampingnya dan mereka bersebelahan, awalnya mereka hanya saling menanyai jurusan masing-masing, namun berubah menjadi obrolan serius. Amri menyatakan tertarik pada sosok Filia yang terlihat cantik dan menawan. Kecantikan Filia memang di atas rata-rata. Bahkan ia menjadi model kampus. Ia selalu ikut lomba kontes yang dibanggakan kampusnya ini. Namun cantik dan memiliki pendidikan pun tak membuat Filia mendapatkan apa yang ia inginkan. Tridi menoleh dan menggelengkan kepala.
melihat Isabel yang terlihat senang melihat Filia putus. "Kamu kok ketawa, Bel?" geleng Tridi. "Bagaimana tidak ketawa kalau aku bersyukur sekali jika Filia putus sama Amri," jawab Isabel. "Aku kan sudah bilang brengsek itu ya akan selalu menjadi brengsek," tambah Isabel. "Filia memang wanita yang mudah percaya dan jatuh cinta pada lelaki yang mengumbar janji," sambung Tridi. "Aku berharap ini menjadi pengalaman untukmu bahwa lelaki yang kebanyakan janji hanya akan membawa sakit hati," sambung Isabel. "Aku minta maaf karena tidak pernah percaya pada kata kalian," lirih Filia. "Di mana kamu menemukan brengsek itu?" sedang mesum, tanya Tridi. "Aku menemukannya di belakang kampus. Dia sedang berciuman mesra dengan mahasiswa baru." Isabel tertawa. Alih-alih menguatkan Filia yang baru putus, ia malah tertawa dan senang mendengar kabar itu. Kabar yang sudah lama Isabel dan Tridi inginkan. Amri adalah lelaki yang terkenal mesum di kampus ini. Amri tidak bisa melihat sesuatu yang indah. Jika ia melihatnya, playboy-nya akan kambuh. Isabel dan Tridi selalu mengingatkan pada Filia tentang siapa Amri. Namun Filia tidak pernah percaya dan baru kali ini menangis hanya karena seorang lelaki. Isabel menghela napas halus dan bangkit dari duduknya. Ia pindah ke sebelah Filia dan mengelus punggung wanita itu. "Kamu adalah wanita yang cantik, tidak perlu menangis hanya karena seorang lelaki seperti Amri," geleng Isabel, nasihat sekaligus peringatan. "Jiwa kewanitaanmu akhirnya muncul." Tridi terkekeh karena Isabel adalah wanita yang tomboy. "Karena itu aku tidak pernah menyukai lelaki apalagi wanita," jawab Isabel. "Jadi kamu mau hidup sendiri selamanya?" "Aku menyesal dilahirkan sebagai wanita," jawab Isabel. "Karena sakit hati itu susah untuk disembuhkan." "Jangan menyesali ciptaan Tuhan." "Sudahlah, kamu jangan menangis," Isabel menggeleng. "Rasa perih dan terluka itulah yang akan dirasakan ketika cinta yang diharapkan tidak dibalas dengan hal yang sama." "Memang begitu kalau sudah terlanjur cinta, sulit untuk menyingkirkan perasaan sayang kepada kekasih," jawab Filia menghela napas panjang. "Pelangi hanya terjadi saat hujan turun, ketabahan hanya terbentuk saat luka menusuk jiwa," sambung Tridi. "Kamu dapat kata-kata dari mana?" "Dari internet," Tridi terkekeh. "Penulisnya seorang anonim." "Ya sudah, kita pulang saja," sambung Isabel. "Aku tidak ingin pulang," lirih Filia. "Kamu mau kemana?" "Antarkan aku ke suatu tempat, kalian harus menemaniku," jawab Filia, membuat Tridi dan Isabel saling bertukar pandangan. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Filia. Sampailah Filia, Tridi, dan Isabel di salah satu bar di Milan, Birrificio Lambrate. Terdengar suara musik keras yang menjadi patokan para wanita dan laki-laki yang sedang bergoyang di lantai dansa. Bar ini sangatlah ramai, membuat mereka bertiga duduk di meja pojok agar lebih dekat dengan lantai dansa di mana semua orang sedang melikukan tubuh mereka mengikuti alunan musik keras yang begitu menarik. "Jadi ini tempat yang kamu maksud?" tanya Tridi pada adiknya. "Iya, aku harus mabuk agar bisa tidur," Filia menjawab. "Kamu benar-benar putus asa." Isabel menggelengkan kepala seraya menggoyangkan bahunya mengikuti alunan musik keras yang menggema di tempat ini. Untuk bagian 1 selesai ya Kak, kita akan lanjut bagian 2 di konten berikutnya. Dadah.